Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara menghitung panjang busur lingkaran dan juga cara menghitung luas juring lingkaran. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama kita akan belajar mengenai menghitung panjang busur lingkaran. Nah, bagaimana cara menghitung panjang busur lingkaran? Sebelum kita menghitung panjang busur lingkaran terlebih dahulu kita kaitkan dengan keliling lingkaran. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi, rumus keliling lingkaran itu apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali I kali R. Ini adalah rumus keliling lingkaran. Selanjutnya adalah cara menghitung panjang busur lingkaran. Panjang busur. Rumusnya adalah sudut juring dibagi dengan 360 derajat. Nah, kenapa 360 derajat? Karena sudut keseluruhan lingkaran adalah 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, ini adalah panjang busur lingkaran. Jadi sebelum mencari panjang busur lingkaran, kita harus mencari kelilingnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh lingkaran dengan sudut 90 derajat. Ini O, A, B. Nah, sudut AOB adalah sudut juring. Jadi 90 derajat ini adalah juring. Nah, 14 cm ini adalah jari-jarinya. Lalu bagaimana cara menghitung panjang busurnya? Nah, panjang busur itu yang AB ini. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi tadi rumus panjang busur adalah sudut juring dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, sudut juringnya kita masukkan 90, berarti 90 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali keliling lingkaran, rumusnya 2 kali PR kuadrat. 2 kali PR. Nah, karena ini jari-jarinya adalah 14 dan 14 bisa dibagi dengan 7, jadi pi-nya kita menggunakan yang 2 per 7. Jadi 2 dikali 2 per 7 kali 7 kali 14 dikalikan dengan 14. Lalu mulai kita hitung, ini bisa dibagi dengan atasnya. 360 kita coret, ini dicoret. 360 dibagi 90 berarti hasilnya adalah 4. Ini sisa 1. Lalu 7 bisa dibagi dengan 14. 7 dicoret, tinggal 1. 14 dicoret, tinggal 2. Nah, berarti kita tulis sisanya yaitu 1/4 dikali 2 dikali 22 per 1 sama dengan 22, berarti 22 kali 2. Nah, ini bisa dicoret lagi. 4 dibagi dengan 2, berarti ini dicoret, ini tinggal 2. 2 ini juga bisa dicoret lagi, dicoret, jadi hilang, hanya tersisa 1 kali 22. 1 kali 22 adalah 22. Nah, jadi panjang busur dari lingkaran ini adalah 22 cm. Nah, ini hasil akhirnya. Lalu sekarang kita coba contoh lainnya. Sudut AOB sama seperti tadi, yaitu 90 derajat, namun jari-jarinya adalah 20 cm. Nah, kita masukkan cara menghitung panjang busurnya. Yang pertama yaitu sudut juring tadi 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali. Nah,
P dari keliling lingkaran, karena ini jari-jarinya 20 tidak bisa dibagi dengan 7, jadi kita menggunakan P yang 3,14 dikali 20. Nah, kita coret seperti tadi, dibagi tinggal 1, tinggal 4, berarti 1/4 dikali. Nah, ini bisa dikalikan dengan 20 terlebih dahulu, jadi 3,14 dikali 40. 4 bisa dibagi dengan 40, 4 dicoret, tinggal 10. Ini habis, 1/1 habis, jadi 1/1 kan artinya berarti 1, hanya tinggal 1, kita abaikan saja, berarti hanya tinggal 3,14 dikali 10. 3,14 dikali 10. Nah, cara mudahnya adalah 3,14 kali 1 sama dengan 3,14. Karena ada 0 berarti komanya mundur 1, berarti hasil akhirnya adalah 31,4 cm. Jadi panjang busurnya adalah 31,4 cm. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai cara menghitung panjang busur, kali ini kita akan belajar mengenai cara menghitung luas juring lingkaran. Nah, juring lingkaran itu berkaitan dengan luas lingkaran. Kita harus mengingat kembali apa rumus luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah P kali L kuadrat. Ini adalah rumus dari luas lingkaran. Lalu rumus dari menghitung luas juring dari lingkaran adalah hampir sama seperti menghitung panjang busur, yaitu yang pertama sudut juring dibagi dengan 360 derajat, sama kan seperti tadi, tapi dikalikan dengan ini, yaitu dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, bedanya hanya dikalikan dengan luas lingkaran, sedangkan tadi yang menghitung panjang busur dikalikan dengan keliling dari lingkaran. Di sini ada contoh lingkaran dengan ini COD. Nah, sudut COD adalah sudut juring, yaitu 72 derajat, sedangkan 21 ini adalah jari-jarinya. Jika jari-jarinya 21 cm dapat dibagi dengan 7, jadi kita menggunakan P yang 22/7. Nah, kita masukkan dalam rumusnya. Rumusnya tadi adalah sudut juring dibagi 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, sekarang sudut juringnya berapa? Sudut juringnya adalah 72 derajat. Dibagi dengan 360 dikali. Nah, luasnya tadi rumus luas adalah Pi R kuadrat atau Pi kali R kuadrat. Pi-nya kita ambil yang 22/7. Dikalikan R-nya kuadrat, berarti 21 kali 21. Kita hitung, 72 dapat dibagi dengan 360. Dicoret, ini tinggal 1, ini sisa 5. Lalu 7 dapat dibagi dengan 21, berarti 7 dicoret, tinggal 1, dicoret, 3. Kita ambil salah satu, bisa di sini, bisa juga di sini. Lalu kita masukkan sisanya 1/5 dikali 22 dikali 3 dikali 21. Nah, kita kalikan seperti biasa. Karena ini ada pembagian, berarti kita singkirkan sejenak.
kita kalikan yang ini dulu. 22 dikali dengan 3. Jika kesulitan bisa dikalikan dengan cara bersusun, susun panjang. 22 dikali 3. 2 kali 3, 6. 2 kali 3 lagi, 6. Berarti ini 66. 1/5 dikali 66 dikali 21. Kita hapus dulu. Nah, jika kesulitan mencari ini juga bisa dikalikan dengan cara susun panjang. Caranya seperti tadi, 66 dikali 21 dikali 6 kali 1, 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 2, nyimpan 1. 6 kali 2, 12 lagi, ditambah 1, coret, berarti 13. Berarti ada 1386. Nah, ditulis di sini. Berarti ada ini 1386 dikalikan dengan 1, berarti 1386 dibagi 5. Nah, dibagi 5, berarti kita mencari pembagiannya. Kita hapus lagi. Kita menggunakan cara bersusun lagi, berarti 1386 dibagi 5. 13. 5 kali berapa yang mendekati 13? Yaitu dikali dengan 2. 10 dikurangi 3, turun 1 tidak bisa karena habis, 8, 6. 38. 5 kali berapa yang mendekati 38? Dikali dengan 7. Berarti 35. Dikurangi lagi, berarti di sini ada 3, karena 3 ini habis, 8 kurangi 5 hasilnya 3, 6-nya turun. Yang mendekati 36 adalah 7 lagi, 35. Dikurangi lagi, 3-nya habis, berarti tinggal 6 dikurangi 5, ada 1. Karena 1 tidak mungkin, kita tambahkan 0. 0 berarti di sini ada koma. 5 kali berapa hasilnya 10? Dikalikan dengan 2. Berarti di sini 2. Nah, di sini pasti nanti 10 dikurangi 10 hasilnya habis, jadi hasil akhirnya adalah 277,5. Jadi luas juring adalah ini, adalah 277,5. Contoh sekarang kita masuk contoh yang kedua, masih dengan sudut 72 derajat, namun kita ganti jari-jarinya yaitu dengan 20 cm. Jadi kita akan menggunakan pi yang 3,14 karena 20 tidak bisa dibagikan dengan angka 7. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Sudut juring 72 derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran tadi adalah pi r kuadrat atau pi dikalikan dengan r kuadrat. Pi-nya 3,14 dikali 20 kali 20. Ini 360, maaf. Kita coret lagi 360, 72, ini tinggal 1, ini tinggal 5. Berarti 1/5 dikali 3,14 dikali 20 kali 20. Nah, ini 5 juga bisa dibagi atau dibagi dengan 20. Jadi dicoret, ini habis, tinggal 1/1. Ini salah satu saja dicoret. Ini dibagi dengan 5 berarti hasilnya adalah 4. Berarti tinggal 3,14 dikali 4 dikali 20. Nah, kita kalikan yang ini terlebih dahulu. Yang ini juga boleh, tapi agar lebih mudah kita cari yang 4 kali 20. Berarti 3,14 dikalikan 20 kali 4 yaitu hasilnya adalah 80. Nah,
kita cari dengan menggunakan bersusun. Kita lupakan nolnya. Jadi 3,14 kita hilangkan nolnya terlebih dahulu, dikali 8. 4 kali 8 32, ditulis 2, menyimpan 3. 1 kali 8 8 ditambah dengan 3 berarti hasilnya 11. Ini dicoret 11. 8 kali 3 hasilnya 24, tambah 1 jadi 25. 2512. Tadi ada 01 berarti ditambah dengan 0. Ada koma, ada 2 angka di belakang koma, berarti ada 2 angka di belakang koma. Jadi di sini. Jadi 251,20. Bisa juga kita menghilangkan nolnya, jadi hasilnya 251,2. Ini adalah hasil dari luas juring COD dengan sudut juringnya 72 derajat dan juga jaring-jaringnya 20 cm. Tadi merupakan cara menghitung panjang busur lingkaran dan juga cara menghitung luas juring lingkaran. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.